Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima a'ta wa la radda lima qada. Biyadihi kulli syai' mimma jara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidus syafa'atil 'udhumah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi al-sidqi wal wafa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, insan takwa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, pesan takwa, mari kita tingkatkan takwa kita ke hadirat Allah. Usaha maksimal untuk menjalankan segala perintahnya dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangannya. Yang kedua, refleksi daripada takwa, setidaknya kita mensyukuri nikmat Allah. Dengan mensyukurinya, pastikan Tuhan akan menambahnya. Karena ancamannya, tanpa kita pandai untuk bersyukur, siksa amat pedih bagi kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu tanda kesyukuran kita sekarang berada di bulan Agustus. Sebentar lagi, sepekan yang akan datang kita sama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dahulu ada tokoh pendidikan internasional dari Indonesia yang namanya Bapak Dr. Sujatmoko, pernah menjabat Rektor Universitas PBB. Beliau pernah berkata, pada zaman akhir di kemudian hari, bahwa alternatif pendidikan terbaik adalah pendidikan pondok pesantren. Sekali lagi, alternatif pendidikan yang terbaik adalah pendidikan pondok pesantren. Dengan catatan memakai sistem manajemen modern. Secara metodologi, mengaji tetap memakai sumber salafiyah. Namun dalam hal tata kelola kepesantrenan menggunakan manajemen modern. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini, lantas apa hubungannya pendidikan pesantren dengan pola perjuangan bangsa Indonesia dalam cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia? Dalam catatan sejarah, terutama di tanah Jawa, yang paling ditakuti saat itu adalah oleh kolonial Belanda adalah para santri dan para pemeluk tarekat. Ada seorang santri yang juga penganut tarekat yang bernama singkatnya Abdul Hamid. Beliau lahir di sebuah dusun Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Jogja. Beliau mondok pertama kali di Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur, dan berguru kepada Kiai Haji Hasan Basyari. Dalam perjalanan kesantriannya, sosok seorang Abdul Hamid mengaji berbagai kitab kuning, kitab klasik kepada Kiai Taftazani dari Kertosuro. Sosok seorang Abdul Hamid juga mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baidawi, Bagelan, Jogja. Terakhir, Abdul Hamid mengaji ilmu hikmah kepada Kiai Haji Nur Muhammad, Ngadiwongso, Magelang, Jawa Tengah. Sidang Jumat yang berbahagia, Abdul Hamid sangat berani dalam peperangan melawan kolonial Belanda. Perjuangannya selama 5 tahun, sekitar tahun 1825 sampai 1830. Akhirnya Abdul Hamid wafat dan dikemumikan di Makassar, Sulawesi Selatan
dekat Pantai Losari. Sidang Jumat yang berbahagia, pertanyaannya, siapakah gerangan sebenarnya Abdul Hamid tersebut? Ternyata beliau adalah sosok santri putra Sultan Hamengkubuwono III, yaitu dari ibunda permaisuri dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Karena keharuman nama beliau di kemudian hari oleh pemerintah Indonesia sebagai tanda jasa dan mengenang perjuangan beliau, dibangunlah patung Abdul Hamid yang berpakaian jubah, pakai jubah lengkap, yang dipasang di alun-alun kota Magelang hingga sekarang ini. Dan dia adalah menjadi nama Kodam Jawa Tengah. Sekali lagi, siapa kegerangan? Dia adalah sosok yang kemudian terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Sidang Jumat yang berbahagia, Belanda resah menghadapi perang Diponegoro. Hari ke hari waktu berjalan terus. Perjuangan yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro bertambah kuat. Sayangnya, banyak orang tidak mengetahui sejarahnya. Karena akibat korban pemutaran balik sejarah. Adapun nama lengkap beliau adalah dengan gelar Kiai Haji Bondoro Raden Mas Abdul Hamid Untowiryo, Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Alogo Sayyidin Pranotogomo, Amirul Mukminin, Khalifatullah Tanah Jawi, Pangeran Diponegoro Pahlawan Goa Salarong. Allahu Akbar. Inilah sosok seorang santri yang memberikan peranan penting di dalam awal perjuangan wujudnya negeri Indonesia. Tidak hanya Pangeran Diponegoro, banyak pahlawan anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Di antaranya dari Jogja, Romo Kiai Haji Sulaiman Zainuddin di kawasan Kalasan Prambanan. Salah satu santrinya bernama Suwardi Suryaningrat, yang kemudian Suwardi Suryaningrat ini diangkat oleh pemerintah Indonesia menjadi bapak pendidikan nasional. Pertanyaannya, siapakah beliau sebenarnya? Tidak lain, beliau adalah yang kemudian dikenal Ki Hajar Dewantoro. Jadi hadirin, Ki Hajar Dewantoro adalah sosok santri yang hari-hari mengaji, murid seorang ulama besar. Sayangnya, sejarah Ki Hajar Dewantoro dalam menekuni pelajaran tentang keislaman, mengaji kitab Al-Quranul Karim, tidak pernah disinggung-singgung dalam sejarah. Tidak dijelaskan di sekolah-sekolahan, yang diterangkan hanya falsafah beliau, ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Itu pun hanya setengah-setengah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika awal Indonesia merdeka, ada seorang sayyid warga Kauman Kota Semarang yang mengajak bangsa kita untuk bersyukur, dan beliau sosok pencipta lagu syukur dari Yakinku Teguh dan seterusnya. Beliau ini dalam pendidikan sekolah dikenal dengan nama H. Muthohar. Pertanyaannya, siapakah gerangan H. Muthohar tersebut? Ternyata H. Muthohar adalah singkatan dari Habib Hussein Muthohar. Nama beliau hanya tertulis H. Muthohar. Sosok warga keturunan pencipta lagu syukur. Dugaan kuat cicit keturunan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masanya beliau pernah dipercaya oleh pemerintah Indonesia sebagai duta besar untuk Vatikan yang penduduknya beragama Katolik. Sidang Jumat yang berbahagia, di Vatikan, Habib Hussein Muthohar tidak larut dengan kondisi suasana. Malah justru beliau membangun masjid. Lebih hebatnya lagi, di samping mencipta lagu syukur, Habib Hussein Muthohar menyusun lagu yang hampir seluruh bangsa Indonesia nyaris hafal semuanya, yang muda dan yang tua. Suatu ketika beliau sedang duduk-duduk, lalu mendengar adzan sholat duhur, sampai pada kalimat hayya 'alas sholah, terngiang suara adzan di daun telinga beliau. Sehabis sholat jamaah duhur, masih juga terngiang-ngiang. Akhirnya hatinya terdorong untuk membuat lagu yang cengkoknya mirip dengan adzan. Ada S-nya, ada A-nya, ada H-nya. Kemudian pena berjalan tertulislah sebuah bait-bait indah.
lagu Indonesia Raya 17 Agustus tahun 45. Allahu Akbar. Sidang Jumat yang berbahagia, dari catatan kecil ini kita sadar bahwa peran para ulama, para kiai, para sayyid, para habaib tidak sedikit di dalam pembinaan patriotisme bangsa kita Indonesia. Dalam memperjuangkan negeri kita, NKRI adalah harga mati. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini, seolah-olah umat Islam dipersepsikan anti NKRI. Diciptakanlah dalil-dalil dan skenario untuk menyudutkan ulama. Dunia sudah terbalik hadirin. Sering terjadi maling berteriak maling. Catat baik-baik. Ingat, Bung Karno ketika mau membaca teks proklamasi di Pegangsaan Timur, yaitu nomor 56, rumah siapa kegerangan? Rumah seorang keturunan Arab Indonesia dari Yaman, yaitu Faraj Marta. Minta didampingi siapa beliau? Minta didampingi ulama. Tampillah seorang dari kampung Batu Ampar, Mayakumbuh, Sumatera Barat. Siapakah beliau? Beliau adalah Muhammad Hatta, yang akhirnya dikenal putra ulama besar. Bung Hatta adalah putra Ustadz Kiai Haji Jamil, guru Torekoh Naksabandiyah, Khalidiyah. Akhirnya Bung Hatta menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sidang Jumat yang berbahagia, sayangnya sejarah Bung Hatta yang putra ulama dan putra penganut Torekot tidak pernah dijelaskan di sekolah-sekolahan. Yang diterangkan hanya sosok seorang bapak koperasi Indonesia. Hanya sekedar bapak koperasi Indonesia. Sungguh naif. Hadirin, karena itulah mari kita menuju masa depan, terutama bapak-bapak keluarga yang memiliki profesi guru, pendidik bagi santri ataupun siswa. Jelaskan itu semuanya. Siapakah beliau-beliau tersebut? Para pejuang muslim yang untuk menentukan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sidang Jumat yang berbahagia, dari sinilah catatan kecil, maka apa yang dapat kita ambil pelajaran dari catatan kilas balik sejarah perjuangan negeri ini? Pertama, hidup itu untuk umat. Perjuangan untuk umat. Memberi nilai dan manfaat bagi orang lain. Tidak egois yang dikedepankan. Hanya cari amannya sendiri, lemah dalam menegakkan kebenaran, berat bicara al-haqul haq al-batil-batil. Rasulullah menjelaskan, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat bagi sesamanya. Kita ingat, memberi manfaat bisa dengan tenaga kita. Kalau tenaga kita tidak mampu, dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak mampu, dengan finansial uang kita. Kalau finansial kita pun juga tidak bisa, minimal jangan mengganggu ketenangan saudara kita di sekitar kita. Itu sudah memberikan manfaat bagi kita. Yang kedua, mari kita warnai hidup dengan perjuangan. Dan perjuangan ini pasti perlu pengorbanan. Inilah proses sebuah langkah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana perjuangan bangsa Indonesia yang nyaris memerlukan cucuran darah yang tidak sedikit. Maka Allah tanyakan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang tidak kau dustakan. Yang terakhir, dalam memaknai arti sebuah kemerdekaan RI ini, kita wujudkan lingkungan yang harmoni, hidup dalam perumahan-perumahan, dalam komplek, dalam suasana santun, saling asih, asah dan asuh, saling hormat menghormati, saling menghargai, karena kita berasal dari adat istiadat yang berbeda. Kita ini hadirin sebagai orang tidak bisa hidup sendiri tanpa harus berinteraksi dengan tetangga. Mari kita saling memaafkan dan saling menghargai sesama kita dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur dan mengisi kemerdekaan ini dengan segala pekerjaan yang lebih manfaat dan manfaat untuk orang lain. Hasbunallah wa qurbi fir warhawa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahi katsiran kama amara. Amara bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la khala wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam khutbah yang kedua mari kita langsung berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama suasana pandemi yang masih berjalan ini semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari lingkungan kita, dari perumahan-perumahan kita, dari komplek-komplek kita, dari negeri kita Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'alan nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ilahi lahana antal maqsudana wa ridhaka madlubana. Anta rabbi la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma sya'allah kana wa man lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Rabb, dikau semata segala pengharapan kami, dikau semata segala cita-cita kami, dikau semata segala tujuan hidup dan mati kami. Ampuni segala dosa noda kami, dosa noda orang tua kami. Curahkan kasih sayang-Mu kepadanya, sebagaimana mereka telah menganugerahkan mahkota kasih sayangnya kepada kami. Ketika kami kecil tiada mengerti hingga kini ya Rabb. Ampunilah orang tua kami, sayangilah ayah bunda kami. Kasih sayangi ya Allah, rahmatilah ya Allah, sebagaimana beliau telah menganugerahkan mahkota kasih sayangnya kepada kami. Ketika kami kecil tiada mengerti hingga kini ya Rabb. Ampuni ya Allah, baik mereka yang telah mendahului kami, maupun mereka yang masih bersama kami. Allahumma ya Allah, ampuni dosa noda kami, saudara-saudara kami, handa tolan kami, sanak kerabat kami, teman-teman sahabat kami, para guru kami, para kiai kami, para ulama kami, para pejuang kami, para pemimpin bangsa kami yang benar-benar beriman kepadamu ya Allah. Baik mereka yang telah mendahului kami maupun mereka yang masih bersama kami. Ihdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hasin a'malana bizikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an warzuqna bimu'jizatil Qur'an wa najina minan nar bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabb, tunjukkanlah liku hidup kami semata karena hidayah Al-Qur'an. Binarkan wajah-wajah kami dengan cahayamu pelita nur Al-Qur'an. Perbaikilah akhlak kami dengan akhlak Al-Qur'an. Jauhkan kami dari derita, musibah, bencana-Mu ya Allah yang tengah melanda di tengah kami semata karena kebesaran dan keagungan Al-Quran. Jadikanlah kami sebagai calon penghuni taman surga-Mu semata karena energi mukjizat Al-Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa anil batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Berikan kemampuan kami untuk mengikuti kebenaran-Mu ya Allah. Al-haqqul haqq wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil. Dan jauhkanlah kami, hindarkan kami dari kebatilan-Mu ya Allah. Wanil batila batila warzuqna ijtinabah. Jauhkan darinya ya Allah. Al-batil batil. Ya Rahman ya Rahim, Tuhan pencurah kasih dan sayang. Taburkan melati-melati wangi dalam rumah tangga kami. Kami selaku orang tua masih banyak khilaf salah kepada pasangan hidup kami, kepada anak-anak kami. Betapa teledornya kami untuk mengenalkan mereka tentang ma'rifatullah, ma'rifatul malaika, ma'rifatul anbiya, ma'rifatul Quran, ma'rifatul iman, ma'rifatul Islam, ma'rifatul ihsan. Bila hingga detik ini ya Allah, keteledoran ini menjadikan sebab tersandungnya doa-doa kami. Maka lewat Jumat ini ya Allah, angkatlah dosa-dosa kami. Angkatlah kekhilafan kami, gantikan kepada kami rahmat dan hidayah untuk kami. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa taghayyur ni'mah. Jauhkan kami ya Allah dari derita, musibah dan bala-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judzam wa min sayyi'il asqam minha virus corona. Rabb, jauhkan kami ya Allah dari penyakit dan bala yang sangat mengerikan. Mungkin di antaranya adalah virus corona ya Allah. Allahumma inna hadzal marad jundun min junudik tusibu bihi man tasya wa tasrifu amman tasya
fasrifu anna wa an buyutina wa ahlina wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa zaujatina wa auladina wa ikhwanina wa biladina Indonesia. Rabb, bila mana Engkau datangkan penyakit dan mengenai kepada siapapun atas kehendak-Mu ya Allah. Engkau datangkan penyakit tapi tertolak karena kehendak-Mu, terjadi kun fayakun ya Allah. Namun ya Allah, hindarkan kami, keluarga kami, saudara kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, bangsa kami ya Allah Indonesia dari penyakit dan wabah yang tengah mempandemi ini ya Allah. Allahumma dfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wa suyufal mukhtalifata wa syada'idal mihan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar